Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Keisha Fatina Fatiana Diani, NPM 192121-030 dari kelas 2A jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia akan membacakan satu cerita dongeng. Di suatu tempat, terdapat sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Osron yang dipimpin oleh Raja Osin. Raja tersebut sangat rakus dan tamak. Ia selalu memungut upeti dari rakyat dan pedagang-pedagang miskin. Padahal, untuk makan sehari-hari pun mereka sudah susah, apalagi disuruh untuk membayar upeti tersebut. Rakyat jadi semakin miskin dan sengsara. Meskipun Raja Osin rakus dan tamak, ia memiliki seorang anak yang cantik dan baik hati. Anak tersebut diberi nama Putri Norin. Raja sangat menyayangi Putri Norin. Bahkan ia selalu memberikan apapun yang Putri Norin inginkan. Oh ternyata, alasan mengapa Raja memungut upeti dari rakyat adalah karena Raja takut hartanya habis dan ia tidak bisa memenuhi kebutuhan sang putrinya tersebut. Putri Norin sangat kecewa terhadap perlakuan ayahnya. Ia ingin ayahnya sadar dan menyadari bahwa apa yang ayahnya perlakukan kepada masyarakat tersebut tidak baik. Akhirnya, pada suatu hari, di sore hari yang cerah, Putri Norin berjalan-jalan sendiri ke desa tanpa ada pengawal apapun. Ia tidak ingin dianggap sebagai anak raja dan ia malah melakukan penyamaran sebagai rakyat biasa. Apa yang Putri Norin lihat sangat memprihatinkan. Ia melihat rakyatnya jadi sengsara dan semakin jatuh miskin. Dan ia melihat seorang anak kecil yang tubuhnya kurus, berpakaian sompang-camping, dan lusuh sedang memungut sisa makanan di kotak sampah. Ini tidak bisa dibiarkan, ucap Putri Norin. Tiba-tiba di ujung gang, sang putri bertemu dengan sekelompok pemuda yang bertubuh kekar, sepertinya mereka sedang berkumpul. Tanpa rasa takut, Putri Norin menghampiri dan berbicara kepada pemuda tersebut. Pada sore harinya, sang pengawal raja tergesa-gesa masuk ke istana. Mereka babak belur seperti dihajar oleh banyak orang. "Mohon maaf Raja, hamba hendak melapor," ucap salah satu pengawal. "Ingin melapor apa?" tanya Raja dengan suara yang menggelegar sembari meminum anggur. Putri Norin diculik, Tuan," ucap sang pengawal tersebut dengan nada ketakutan. Raja langsung marah dan murka. "Siapa yang berani menculik putri saya?" Tiba-tiba, di luar istana terdengar suara teriakan. Ternyata itu adalah teriakan pemuda tersebut. "Hei Raja yang tamak!" teriak pemuda tersebut. Raja menghampiri pemuda tersebut. "Kamu mau apa?" tanya Raja. "Hei Raja yang tamak, jika kau ingin putrimu kembali, kamu harus menebusnya," ucap sang pemuda itu. Di belakang pemuda itu, terdapat banyak sekali pengawal istana yang terkapar babak belur karena dihajar oleh sekelompok pemuda tersebut. Raja ketakutan dan Raja bertanya kembali. "Kau ingin apa?" tanya Raja tersebut dengan nada yang bergetar. "Aku ingin kamu berhenti memungut upeti dari rakyat." Dan akhirnya Raja berpikir. Dia berpikir sejenak dan dengan rasa takutnya ia berpikir bahwa sebenarnya ini ada apa? Kenapa Putri Norinnya diculik? Dengan beberapa lama kemudian Raja akhirnya menjawab, "Baiklah, saya tidak akan mengambil apapun dari rakyat dan tidak akan lagi memungut upeti tersebut." Akhirnya sang putri dibawa oleh sekelompok pemuda tersebut ke hadapan sang raja. Sang raja langsung memeluk sang putri. Dengan nada yang ketakutan ia berkata, "Anakku, maaf karena ayahmu sudah berlaku keji terhadap rakyat. Mulai saat ini aku tidak akan melakukan apapun yang perlakuannya sangat keji terhadap rakyat. Semoga engkau selalu baik-baik saja," ucap sang raja kepada sang putri sembari menangis. Akhirnya Raja sadar
bahwa tidak ada yang bisa mengalahkan keluarga, meskipun harta sekalipun. Harta bisa habis, tetapi kasih sayang seorang keluarga tidak akan pernah habis sampai kapanpun. Akhirnya sang putri memeluk ayahnya kembali. "Terima kasih ayah," ucap sang putri tersebut. Ternyata sebelum terjadi penculikan, sang putri bernegosiasi dengan sang pemuda dan kelompok teman-temannya. Ia meminta untuk diculik dan sang pemuda tersebut memohon kepada raja agar tidak memungut upeti lagi dari rakyat, sehingga ada timbal balik antara sang putri dengan pemuda tersebut. Begitulah ceritanya. Terima kasih.